Halo, apa kabar? Ada saya kembali Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Bentar deh, saya mau tanya dulu sama kamu. Pernah nggak kamu merasa bahwa hidup berjalan biasa saja? Tidak ada peningkatan dalam hal finansial, keuangan tidak stabil, atau malah cenderung anjlok? Penurunan finansial ini disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya ialah rezeki yang tak kunjung datang. Atau bisa jadi rezeki yang jumlahnya kamu harapkan itu tidak sesuai dengan yang kita terima. Nah, tahu nggak kamu bahwa berpikiran seperti itu justru membuat kamu semakin sulit mendapatkan rezeki? Loh, kok bisa? Iya, karena pemikiran seperti itu termasuk dalam salah satu kategori lack mindset. Apa sih itu lack mindset? Oke, dengarkan baik-baik. The mindset of lack. When you believe in act as if there is not nowhere to go around and you accept that you are not able to be firstborn. You are engaging in what termed scarcity mentality or lack mindset. Ketika kamu percaya dan bertindak seolah-olah kekayaanmu tidak cukup untuk dibagikan atau karena kurang, dan kamu menerima fakta bahwa kamu tidak mampu sejahtera, maka kamu sedang berada pada fase lack mindset. Lack mindset atau scarcity mentality itu merupakan suatu istilah yang mana seseorang percaya bahwa setiap orang punya batas dalam mencapai sesuatu atau tujuan. Maka, ketika seseorang menghadapi sesuatu dan merasa dirinya tidak mampu, maka orang tersebut kehilangan ketertarikan dalam menjalani sesuatu tersebut. Pemikiran seperti ini dapat menghambat potensi berkembangnya di dalam diri kamu karena tidak mau mengambil kesempatan. Iya, inilah yang dinamakan lack mindset. Lack mindset juga dapat dimaknai sebagai pemikiran yang sempit dan dibatasi oleh keraguan serta ketidakingginan dalam mencapai sesuatu. Lalu, apa hubungannya lack mindset dengan rezeki? Oke, jadi ketika seseorang berpikiran bahwa rezeki itu sudah ada takarannya, sudah ada wadahnya, dan ukuran di setiap diri manusia, lalu orang itu tidak memperjuangkan usaha untuk mencapai rezeki dengan cara yang lain, maka rezeki yang lain pun akan sulit, teman-teman, ya. Akan sulit datang. Maksudnya bagaimana? Sekarang bayangkan, misalnya kamu bekerja sebagai pegawai pabrik dengan gaji 2 juta per bulan. Kamu hanya mengandalkan gaji itu untuk memenuhi kebutuhan kamu setiap hari, tanpa mau melakukan usaha yang lain untuk memperluas rezeki dan meningkatkan pemasukan. Maka, yang kamu punya otomatis hanya gaji pabrik yang kamu terima saja. Jadi inilah kondisi ketika kamu berada di phase like mindset. Ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan ketika kamu merasa sedang berada di phase like mindset. Apa saja itu? Ini dia, ciri-ciri orang yang sedang berada di fase lack mindset. Yang pertama, hidup terus merasa kurang. Fase ini biasanya seseorang merasa hidupnya kekurangan terus, teman-teman. Baik itu dalam hal finansial maupun di aspek yang lain. Hal ini juga didasari oleh rasa kurang bersyukur. Nah, yang kedua, merasa rezeki itu terbatas. Ketika orang berpikir bahwa rezeki itu sudah ada takarannya dan sudah ada ukurannya di setiap masing-masing individu, maka Tuhan akan memberikan ukuran rezeki itu sesuai yang dipikirkan. Yang ketiga, meratapi keadaan. Pemikiran satu ini kerap terjadi salah satunya ketika seseorang merasa ditakdirkan hidup sederhana atau bahkan kekurangan. Hidup ini begini-begini saja, tidak ada perkembangan dan lain sebagainya, yang menunjukkan pola pikir nrimo ing pandum. Pemikiran ini harus segera dihilangkan karena bisa jadi menghambat datangnya rezeki kamu. Ya. Yang keempat, merasa Tuhan tidak mendengar doa-doa kita. Pernah tidak kamu berpikir bahwa Tuhan itu tidak adil? Apalagi ketika membahas soal rezeki. Yang kaya semakin kaya, yang miskin belum juga kaya, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara mengatasi lack mindset seperti ini? Yang kelima, perbaiki lingkungan di sekitar kamu. Langkah awal yang harus dilakukan yakni memang membangun motivasi di dalam diri. Namun, lingkungan sebagai faktor eksternal juga memiliki pengaruh besar terhadap hidup kamu. Orang-orang yang ditemui setiap hari haruslah memiliki dampak yang baik di kehidupan kita. Jangan sampai dengan kehadiran mereka bukan malah menambah kebermanfaatan, justru malah membuat kita semakin rugi.
Maka dari itu, carilah lingkungan yang positif dengan orang-orang yang sudah atau sedang atau mau diajak berkembang. Orang-orang dengan pemikiran terbuka, visioner, tidak membicarakan keburukan orang lain, jenis orang-orang positif seperti ini cepat atau lambat pasti memberikan dampak bagi kehidupan kita. Maka dari itu, carilah lingkungan yang positif yang mampu menggerakkan motivasi di dalam diri kamu. Selain mencari lingkungan yang positif, kamu juga harus upgrade diri kamu dulu dan mulai berkembang. Hal ini bisa dilakukan sesuai bidang keahlian atau pekerjaan kamu saat ini ya. Contohnya apabila kamu bekerja di bagian marketing, maka ikutilah seminar-seminar terkait marketing. Nah, jika kamu berada di bidang pendidikan, maka ikutilah seminar atau kajian terkait perkembangan pendidikan di era sekarang. Membaca buku yang berkaitan juga dapat membantu untuk upgrade diri teman-teman. Jadi, jika kamu enggak membaca atau menghadiri seminar karena alasan tertentu, kamu dapat menonton ilmu-ilmu gratis terkait yang ada di platform sosial media. Tentu saja, yang satu ini bisa dengan mudah kamu temui dengan bantuan teknologi saat ini. Nah, sekarang yang ketujuh, belajar hal-hal yang baru. Jangan mau menyerah dengan keadaan. Seperti yang telah disebutkan bahwa lack mindset atau pikiran dangkal ini dapat mempengaruhi kehidupan kita. Maka dari itu, bergeraklah dan memperbaiki diri sebaik mungkin, ya. Lakukan sedikit demi sedikit meskipun secara perlahan, percayalah bahwa perubahan itu pasti nyata adanya. Yang kedelapan, stop berhutang. Percaya atau tidak, hutang ternyata dapat memperlambat rezeki loh teman-teman. Iya, untuk mengurangi jumlah hutang ini, alangkah baiknya mulailah untuk menata kebutuhan hidup. Hindari membeli barang-barang berharga yang tidak terlalu diperlukan. Fokus pada sesuatu yang dibutuhkan masa kini, serta tidak memaksakan diri untuk memiliki sesuatu yang belum bisa dibeli dengan kondisi dompet. Itulah beberapa bahasan terkait like mindset yang perlu kamu terapkan untuk memperlancar rezeki. Tetapi jangan lupa juga untuk terus berdoa, berusaha, berikhtiar, berpikir positif, serta mengupgrade diri kamu ya. Oke, sekian dulu dari saya. Jika kamu penonton baru yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu aja, supaya setiap video yang saya kasih bisa muncul. Jangan lupa juga untuk kamu tekan lonceng notifikasinya ya, supaya setiap video yang muncul bisa muncul juga di handphone atau di gadget kalian. Oke? Dan jika kalian suka juga dengan video saya ini, coba klik jempol ke atasnya dulu silahkan. Sudah? Terima kasih. Masih ada saya, Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Tetaplah semangat, teruslah berbagi, dan saling menyayangi. Bye-bye.